Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi menyelam, pagi menyelam berjumpa katak. Kalau mendengar bapa ibu menjawab salam, nampaknya semua sudah dapat nasi kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum kawin mudah-mudahan Allah jumpakan dengan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saya bagusnya ceramah duduk atau diri? Dalam Islam diajarkan bahwa ad-dhayyif kal mayyit, tamu itu harus bersikap seperti mayat. Yang namanya mayat itu harus nurut. Bila nak kanak mandikan, bila nak kanak kapankan, bila nak kanak solatkan, mayat harus nurut. Ada tak mayat dimandikan tak nurut? Berarti belum mati. Maka saya sebagai tamu harus bersifat seperti mayat. Kalau duduk katanya duduk, kalau diri katanya diri, kalau balik katanya balik. Saya sekarang jadi saya ceramahnya duduk atau diri? Diri. Tapi di dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwa orang yang terhormat bukanlah orang yang dihormati. Orang yang terhormat adalah orang yang pandai menghormati orang lain. Maka saya sangat menghormati orang yang sudah menyiapkan kursi. Jadi harus saya duduki. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Kapolres atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak. Ada Pak? Masya Allah, tabarakallah, jazakallah atas kehadirannya. Jarang-jarang saya ceramah dihadiri anggota dewan. Biasanya di kampung-kampung baru jadi Pak Dusun udah lawa. Belaga kerewak. Kemudian yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak. Kemudian Bapak Kajari Kabupaten Landak, alhamdulillah hadir.
Yang suka buat masalah nanti berhadapan dengan beliau. Kemudian Bapak Camat Kecamatan Ngabang atau yang mewakili, alhamdulillah juga hadir. Ketua IPHI Kabupaten Landak. Kemudian yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Landak belum datang, nanti mudah-mudahan datang. Kemudian yang terhormat Ketua BHBI Kabupaten Landak, yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Landak, yang terhormat Ketua POM Kabupaten Landak, yang terhormat Pak Kades Hilir Kantor. Ada beliau? Atau yang mewakili? Tidak apa-apa, saya ceramah di mana-mana atau yang mewakili udah biasa. Sampai-sampai anak kecil di masjid ramai, bapaknya Sian. Saya udah tanya, ayahmu kemana? Tidak ada sholat di masjid. Kami atau yang mewakili, Pak Ustaz. Sholat pun udah pakai wakilkan sekarang. Nanti di akhirat yang masuk surga wakilnya. Kemudian Ketua Takmir Masjid se-Kecamatan Ngabang. Kemudian yang terhormat Ketua Sajadah Fajar Kecamatan Ngabang, yang terhormat Sian lagi. Oh, udahlah, segayan ang catatannya. Sian lagi. Yang terhormat, yang terkhusus, yaitu yang ngundang saya datang ceramah ke Ngabang, Bapak Haji Julfiansah. Inilah dia. Dan juga yang terhormat pembawa acara kita. Pembawa acara Pak Julfiansah, dua-duanya berpantun. Tradisi orang Melayu, pantun harus dibalas. Saya balas pantunnya Pak ini dulu. Pak siapa namanya? Pak Ustadz pembawa acara. Elvi Sukaisih titik Sandora. Kalau menyanyi merdu suaranya. Terima kasih Ustadz pembawa acara. Mukanya lebih ganteng dari ayah saya. Segi lagi. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di toko triplek. Memang pandai pembawa acara Ustadz berpantun, tapi sayang masih melihat teks. Dah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai ceramah itu tahun, sebentar loh saya tanya. Kalau saya bahasa Samas ngerti kan? Kalau enggak ngerti tolong lambaikan tangan. Saya mulai ceramah itu tahun 2003. Sekarang 2022, berarti udah 19 tahun saya ceramah. Dan selama 19 tahun saya ceramah keluar masuk kampung, baru di Ngabang inilah datang dihamburi beras kuning. Rasa macam pengantin. Mundah karena amburik beras kuning, rasanya mau kawin sekali lagi. Kalau bapak membuat walimah, buatlah walimah di waktu hening. Sudah lama jadi penceramah, baru ini dihamburi beras kuning. Masya Allah, luar biasa. Cuman nanti berasnya tolong dikumpulkan lagi, berikan ke ayam, takutnya merusak. Nah, tahu ke merusak? Mubazir. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya datang ke sini bukan sebagai tamu. Saya hanya seorang keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu di belakang banyak yang berkipas. Apakah bapak ibu merasa panas?
Saya lebih panas. Mana kipas angin saya? Kau gila yo. Bawa lah ke depan ke segi ke gewer. Nah, gini lah hurang. Tadi dah betul anak ke situ, anak ke sini. Karena ceramah ini perlu tenaga ya. Tawang buka aja. Ibu bapak, di mana-mana saya ceramah harus membuat MOU. Apa MOU itu Pak Ustadz? Memorandum of Understanding between me and you. Saya walaupun Ustadz lancar bahasa Inggris saya. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Wah, tengah kau. Tapi walaupun saya lancar bahasa Inggris, tetap saya sholatnya bahasa Arab. Tidak mungkin karena mantang-mantang lancar bahasa Inggris lalu sholatnya bahasa Inggris. Allahu Akbar, Allah the Almighty. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi Rabbil Alamin, just for you, oh my God. Tetaplah kita pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kita tanda tangan MOU dulu, Memorandum of Understanding between me and you. Apa itu Pak Ustadz? Kita buat kesepakatan itu ceramahnya mau berapa lama? Saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air minum yang diberikan. 600 ml 60 menit. Kali 2 Ustaz. Tapi itu saya lihat 330 ml. Kali 2 itu yang dalam gelas kaca. Cuman karena ceramah saya dah bocor, ditambahnya sebotol lagi. Jadi 1 jam lah ya. Insyaallah tadi mulai ceramah jam 8.25, insyaallah selesai jam 9.25. 1 jam. Ingatkan nanti jam 9.25. Ibu-ibu 1 jam kuat ke? Bapak-bapak 1 jam kuat? Melawan ibu? Insyaallah ceramah. Bukan yang lain-lain, usah nak sunsang utaknya. Insyaallah 1 jam. Saya tadi sempat mikir karena acara ini malam, kemudian tadi hari Senin, Bapak Ibu mungkin kerja kantor, ada yang kerja ke sawah, udah letih, udah kapak, udah capek, udah letoy, udah lunglai. Saya mikir nampaknya nanti malam ini tidak ramai yang hadir. Ternyata yang hadirnya ramai sampai melimpah ruah keluar. Di dalam banyak, di luar pun banyak juga. Yang di dalam insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Kecuali yang di luar. Yang di luar itu bukan tidak mau masuk karena masjidnya udah tidak muat. Nah, yang di luar insya Allah di akhirat nyampai juga ke surga. Tapi di teres surga lah. Insya Allah kita semua ini nanti di akhirat masuk surga. Dan tentunya nanti kalau bapak ibu sudah masuk surga semuanya, kemudian bapak-bapak udah masuk surga, Pak Julfiansah udah masuk surga, Ustadz-ustadz udah masuk surga, ternyata di dalam surga tidak ada melihat saya, maka tolonglah cari saya di ruang VVIP. Saya kan Ustaz. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul acara kita malam hari ini adalah halal bihalal. Di bawahnya itu, dengan halal bihalal kita perkokoh persatuan dan kita tingkatkan kepedulian sosial.
Dari judulnya nampaknya yang bikin judul ini tukang, karena memperkokoh lalu meningkatkan. Ini tukang lah nampaknya yang mulai. Lah, Pak Haji lama ketawanya Pak Haji. Nggak 4G berarti sinyalnya Pak Haji. Baiklah, kita bahas dulu halal bihalal. Di sebagian masjid halal bihalal ni ndak mau. Ada orang mengatakan halal bihalal itu bid'ah, ndak ada Nabi ngerjakannya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu dolalah, dolalah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Kalian yang mengadakan halal bihalal masuk neraka semuanya. Kalaulah acara halal bihalal dianggap bid'ah, maka kita yang hadir malam hari itu semuanya masuk neraka. Yang paling dolok masuk neraka Pak Julpiansah. Disusul oleh pembawa acara. Masuk neraka hangus gosong. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Ngapalah kata saya orang ngatakan halal bihalal itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Betul. Kita ini jangan terjebak oleh casing, jangan terjebak oleh bungkusan. Halal bihalal tidak boleh, tapi kajian ceramah tentang silaturahmi boleh. Maulid Nabi tidak boleh, peringatan Maulid Nabi, tapi kajian tentang sejarah lahirnya Nabi boleh. PBD-nya sama. Apa itu Pak? Masya Allah, Pak Kiai tafadhol Pak Kiai. Wah, ini Pak Kiai kemarin saya jumpa di Mugu. Masya Allah. Tafadhol Pak Kiai. Sini Pak Kiai, baru mulai ceramahnya Pak Kiai. Masya Allah. Ad-dhaif kal mayit Kiai. Tamu adalah mayat. Jadi kita ikut panitia aja Pak Haji. Lanjut. Iya. Mohon maaf. Astagfirullah. Iya. Baru mulai kan ceramahnya ya? Baru mulai. Tapi yang jam 1-nya udah jam 12 itu Pak. Sampai mana tadi ceramahnya? Jangan terjebak oleh casing, jangan terjebak oleh bungkusan. Kamu makan apa tadi? Makan ayam goreng. Ketinggalan ayam goreng. Kau makan apa? Fried chicken. Sami, kualinya sami, minyaknya sami. Tadi anakmu sekolah di mana? Pondok pesantren. Ketinggalan pondok pesantren. Kalau anakmu Islamic boarding school. Sami. Jadi halal bihalal ini cuma tempat wasilah, wadah untuk kita menjalin silaturahim. Lalu apa arti halal bihalal? Halal bihalal adalah bahasa Arab yang orang Arab sendiri pun tidak tahu artinya. Kalau kita di Ngabang ini bukan halal bihalal, halau bihalau. Kalau halal bihalal boleh, yang tidak boleh itu halau bihalau. Bermusuh-musuhan. Gini asal mulai katanya. Berdirilah seorang bapak di depan pintu Masjid Nabawi, pintu 16. Lalu saya tanya bapak Pak, kenapa berdiri di situ? Nunggu istri saya Pak Ustadz. Lama inyan dia berdoa di Taman Raudhah agaknya. Dah balik aja ke hotel. Nanti kita tunggu di hotel. Oh iyalah, balik ke hotel. Udah 1 jam nunggu, barulah nampak istrinya bawa sekantong plastik kresek besar. Rupanya belanja. Ternyata ibu-ibu ndak di Indonesia, ndak di Makkah. Memang dah suka belanja. Dari mana kau Dek? Dari belanja bang. Mana belanjaannya? Tuh yo. Yo. Sekantong plastik kresek besar. Apa aja isinya? Ceret kuning.
calak, jilbab. Bisa kau bahasa Arab? Ndak bisa. Bisa nawar? Bisa. Gimana ndak bisa bahasa Arab bisa nawar? Kata orang Arab, homsa rial, homsa rial, homsa rial, 5 rial, 5 rial, 5 rial. Saya tawar bang, arba'a rokaatin. Arba'a rokaatin, 4 rial. Bahasa Arab ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai beralasan saya tidak mau pergi haji umrah, nanti tersesat, tidak bisa balik ke hotel. Pakai aja surah Al-Fatihah yang biasa kita pakai sholat. Ketika nanti tersesat, orang Arab petugas haji, petugas umrah nanti akan nanya, Isfi, Maza turid, what do you want? What can I do for you? Kita tinggal jawab, ihdinas sirata, hotel. Tunjukkan saya jalan ke hotel. Kata dia. Limaza? Why? Wa ana minadhdallin. Saya termasuk orang yang tersesat. Kalau ditanyanya lantai berapa? Kau lantai berapa ya? Lantai 3. Salasa rokaatin. Kalau lantai 4, arba'a rokaatin. Kalau lantai 7, itu agak payah itu. Nah, al-maghrib wal isya. Gampang kan bahasa Arab. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan bahasa Arab, dipaksa-paksakan aja, insya Allah bisa. Oh, bisa kau tawar 4 rial? Bisa bang, arba'atin. Lalu ku ambil jilbabnya, ku berikan duitnya. Apa kata orang Arab? Halal haji? Halal? Halal. Ku ambil jilbabnya, ku berikan duitnya. Halal? Halal. Apa artinya? Setelah jilbab ku ambil, duit ku berikan, halal, berarti setelah ini tidak ada lagi sangkut paut di antara kita. Inilah agaknya yang diinginkan oleh panitia. Setelah acara halal bihalal ini, kita tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak ada iri dengki, tidak ada dendam kesumat, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi berkelahi. Insya Allah setelah acara halal bihalal ini, balik ke rumah masing-masing, semua hatinya dalam keadaan bersih insya Allah. Nah, itu maksudnya halal bihalal. Kau dolok ku tempeleng, sekarang tolong halalkan. Sekarang kan minta maaf nih gampang. Kalau Nabi minta maaf, Pak Ustadz, Nabi pernah ke minta maaf? Pernah. Nabi itu pernah minta maaf. Padahal beliau adalah nabi manusia yang tidak pernah punya dosa. Kalau yang di depan saya itu ada ke dosanya? Banyak. Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Rasulullah itu tidak pernah punya dosa, tapi beliau pidato pada hari Rabu, 5 hari sebelum meninggal. Rasulullah berpidato. Nabi meninggal hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nabi meninggal hari Senin. Apa kata Nabi? Nabi pidato 3 hal. Yang pertama kata Nabi, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah ku cambuk pundaknya ketika aku mencambuk kuda, ada dia di balik kuda, dia tidak membalas karena segan aku Nabi. Haza zohri, nih pundak Muhammad, balas hari ini sekarang. Mendengar Nabi minta dibalas pakai cambuk, sahabat semuanya nunduk. Sahabat kalau nunduk tuh berarti dia sedih. Kawan kita nunduk ngantuk. Makanya saya lihat-lihat dari tadi, siapa yang agak-agak udah ngantuk-ngantuk, yang udah nunduk-nunduk, yang udah hampir nyium lantai. Tapi kita di Ngabang nih, alhamdulillah, umat Islam, orang Indonesia gampang sekali tidur. Di Amerika
Orang baru bisa tidur kalau naik ke dataran tinggi, kalau pergi ke tepian pantai baru bisa tidur. Di Indonesia, api agi di Ngabang, alhamdulillah gampang inyan tidur. Ini terutama bapak-bapak datang jak sholat Jumat. Baru melihat muka khotib udah muap. Belum naik khotib ke mimbar udah muap melihat muka ustaz. Inilah nikmatnya. Makanya malam hari ini jaga-jaga mulutnya jangan sampai muap. Saya ceramah nanti kalau saya lihat ada 2 orang nguap langsung saya tutup. Kenapa ditutup Pak Ustadz? Orang sudah ngantuk. Percuma lama-lama kita ceramah. Kita di atas berapi-api, dia di bawah biai-ai. Tadi ketika makan sore di rumahnya Pak Julpiansah, kata beliau, Ustadz, nih nanti daftar yang akan hadir. Ada Kapolres, ada Kemenak, ada Pak Camat, ada Pak Kades, ada Kajari. Banyak rentetan orang-orang hebat, orang-orang penting yang hadir. Wah, dalam hati saya banyak sambutannya itu. Sempat saya pikir nanti pasti banyak nih sambutannya. Ternyata sambutannya cuma 1 orang. Cerdas panitia ini. Saya pernah ceramah di sebuah masjid, sambutannya sampai 12. Semuanya mau sambutan. Udah jam 11 baru dipersilakan ceramah. Berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli. Saya lihat orang udah tenguap-nguap semua. Bingung saya, apalah judul ceramahnya. Begitu saya diri, langsung saya dapat judul. Apa judulnya? Bismika Allahumma ahya wa bagus kita tidur ya. Tapi saya ceramah bebas, yang lapar silakan makan, yang haus silakan minum, yang ngantuk silakan tidur. Tidurlah, tidur. Pelan-pelan saya balik. Masya Allah, inilah kata Nabi, man kuntu jalatu lahu zohron, siapa yang pernah kucambuk, haza zohri, nih pundak Muhammad, falyastakid minhu, balas sekarang. Sahabat nunduk, tidak ada yang mau mencambuk Nabi. Siapa yang berani mencambuk Rasulullah? Begitu sebenarnya minta maaf. Dulu kau kucambuk, sekarang saya minta maaf, cambuklah saya. Gitu sebenarnya minta maaf. Sekarang kita minta maaf kan gampang. Saya minta maaf ya, iya. Saya juga ya, iya. Apalagi sekarang zaman HP, minta maaf cuman pakai WA. Mau main ke rumahnya udah malas lah udah. Saya malam takbiran banyak yang masuk ke HP saya orang minta maaf. Tapi begitu saya buka, ternyata isinya cuman puisi. Ketika kaki tak mampu lagi melangkah, ketika tangan tak bisa lagi berjabat, ketika mulut tak bisa lagi berucap, saya balas, kau stroke ke? Melangkah tak bisa, salaman tak bisa, ngomong pun tak bisa, berarti kau stroke. Masya Allah, inilah kita bersyukur kepada Allah bisa kumpul malam hari ini difasilitasi oleh Masjid Babul Hasanah oleh Pak Julpiansah dan kawan-kawan. Tadinya waktu Idul Fitri mungkin kita tidak ketemu, main ke rumahnya, dia balik kampung. Giliran dia main ke rumah kita, kita pula tidak ada di rumah. Malam hari ini kumpullah kita semua, dan yang paling kita syukuri sekarang kumpul ngadakan acara tablik akbar, silaturahim, acara kawinan sudah diizinkan oleh Pak Polisi. Alhamdulillah. Makasih Pak Polisi. 2 tahun yang lalu masih ingat ketika 2 Maret 2020 diumumkan Covid, habis di lockdown semuanya. Kawinan tidak boleh, acara tablik akbar tidak boleh, sholat berjamaah di masjid pun tidak boleh, semuanya Covid. Yang paling terasa saya sebagai ustaz
Kenapa Pak Ustadz? 40 jadwal ceramah habis kena batalkan semua. Yang paling sakit hati saya harus mengembalikan duit panjar. Ada. Yang pakai panjar ada, Pak. Itu bukan saya yang minta. Itu panitia yang minta. Ustadz Hatoli, ya Pak, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Buat apa Pak? Transfer duit panjar Pak Ustadz. Oh, dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Kirim. Begitu diumumkan COVID, di WA-nya saya, mohon maaf Pak Ustadz, acara kita batalkan karena kondisi COVID Pak Ustadz. Oh ya, enggak apa-apa Pak, tapi mohon maaf Pak Ustadz, tolong duit panjar pulangkan. Itu bukan saya yang minta. Di sini enggak ada panjar ya. Enggak apa-apa. Tapi nanti pulangnya tolong dipikirkan. Gurau aja Pak, jangan serius sekali, ini kan udah malam nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika COVID itu terasa betul. 1 tahun saya tidak pernah ceramah tabligh akbar, tidak pernah. Hampir lupa saya gimana ceramah caranya. Saya pernah seminggu kena COVID di rumah, demam, batuk, pilek di rumah. Lalu saya pun berkeyakinan bahwa saya kena COVID. Ya Allah, COVID saya ni COVID. Ya Allah, mati saya ni. Ya Allah, mati saya. Tapi tidak saya periksa ke dokter karena takut di-COVID-kan. Karena saya khawatir saya mati, saya langsung buat surat wasiat. Nah, ini sunnah. Kalau ada tanda-tanda kita tahu akan mati, dianjurkan membuat wasiat. Maka saya pun membuat wasiat ke istri saya. Wahai adindaku. Iya. Ngapain berarti ini? Wahai adindaku, kalau esok lusa aku mati, silakan kau kawin lagi. Dengan syarat cari yang lebih soleh dari aku. Rupanya dia buat surat wasiat juga. Wahai abang daku, kalau esok lusa aku mati, awas kau kawin lagi. Nak mati pun masih ngancam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus kita syukuri. Makanya Ustadz Hatoli datang ceramah jauh-jauh, jangan minta macam-macam. Orang mau dengarkan ceramah sudah alhamdulillah. Zaman gila edan sekarang nih, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, banyak yang mau kita tonton, tapi jamaah masih mau mendengarkan ceramah. Alhamdulillah. Inilah nanti di akhirat yang akan masuk surga Firdaus insyaallah. Nah, jangan amin aja, sholat Bu. Yang kedua Nabi ngomong, tadi kan yang pertama zohir, balas pundak saya kata Nabi. Yang kedua Nabi ngomong lagi, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah sakit hati karena ucapan omonganku, haza irdi, nih harga diri Muhammad, balas sekarang juga. Sahabat tetap nunduk. Yang pertama zohir, fisik badan, yang kedua batin. Ini menunjukkan kita punya dua kesalahan, kesalahan zohir dan kesalahan batin. Dari sinilah muncul istilah mohon maaf zohir dan batin. Yang betul itu zohir dan batin, bukan lahir dan batin. Tapi kami dapat WA dari Pak Julpiansah ini mohon maaf lahir dan batin Pak Ustadz. Karena udah dari dolok salah, lanjutkan aja lah dosanya. Udah jadi bahasa Indonesia, jadi tidak usah berkelahi. Ini salah nih, ini salah nih. Nggak, udah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya zohir, bahasa Indonesianya lahir. Bahasa Arabnya silaturahim, bahasa Indonesianya silaturahmi. Udah gitu, tidak usah kelahi.
Apalagi di masjid berkelahi. Banyak orang di masjidnya ada berkelahi gara-gara usolli. Di masjid masih ada orang berkelahi gara-gara usolli. Ini gara-gara ada anak muda baru belajar agama. Belajar agamanya pun lewat YouTube. Nggak pernah baca kitab, nggak pernah masuk pesantren, baru belajar agama lewat YouTube. Udah nyalahkan ustadz yang di masjid, udah nyalahkan ketua DKM di masjid. Pak DKM, ya Pak DKM sholatnya pakai usolli, pakai bid'ah, sesat, masuk neraka Pak ketua DKM. Kenapa? Saya udah nonton di YouTube, di Facebook, kata ustadz dalam sholat nggak ada usolli. Kalian yang pakai usolli masuk neraka karena bid'ah. Yang digitukan Pak ketua DKM makin panas hatinya. Aku tetap pakai usolli. Dipanas-panasinya usolli pardon, maghribi, Selasa, makmuman. Dia tidak pakai usolli, aku tidak pakai usolli. Kenapa kalau orang di masjid ini berkelahi, nanti didengar oleh orang yang tidak sholat, diketawakan kita, Pak. Ini terjadi di kampung saya soalnya. Masjid, warung. Di warung itu sekitar 50 meter dari masjid ada anak-anak muda itu tidak sholat, Pak. Begitu mendengar ada orang berkelahi di masjid, kenapa di masjid riuh ribut ya? Berkelahi gara-gara usolli. Sembahyang pun kelahi ke? Untung kita tidak sembahyang. Untung pula katanya kan. Makanya tidak usah kelahi. Jadi dijelaskan bahwa kau mau pakai usolli silakan, yang tidak pakai usolli silakan. Usolli bukan rukun dalam sholat. An-niyah fi qalbi, yang penting niat dalam hati. Asal niat udah kuat dalam hati, tidak pakai usolli tidak apa-apa. Jadi yang berkelahi, jangankan usolli, nyanyi dolok sebelum takbir masih boleh, karena dia masih di luar sholat. Misalkan bapak mau sholat, nyanyi dolok, sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu, sampai hatimu begitu tega. Udah selesai dia nyanyi, baru dia takbir Allahu Akbar. Secara fikih masih sah, karena masih di luar sholat. Cuman pertanyaannya, itu orang ada kesian utaknya, nak sembahyang nyanyi dong. Inilah, jangan berkelahi kita nih gara-gara usolli. Makanya kita ini di masjid harus tetap, ini masjid ini simbol persatuan. Sholat menghadap ke arah yang sama. Dari manapun orang datang, ngadapnya ke barat, gerakannya pun sama. Kemudian membaca bacaan yang sama, nabinya sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Inilah simbol kebersamaan kita. Jadi jangan berkelahi di masjid. Itu yang kedua, kata Nabi, siapa yang pernah sakit hati karena omonganku, balaslah hari ini. Yang ketiga, Nabi ngomong, man kuntu akhastu lahu malan, siapa yang pernah kupinjam duitnya, hadza mali, nih harta Muhammad, ambillah sekarang. Berdiri seorang sahabat namanya Qadal bin Abdullah. Siapa namanya, Pak? Kok nampaknya udah banyak yang bermatian nih, Pak? Qadal bin Abdullah. Saya ceramah nih tergantung 3 hal. Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaahnya semangat,
saya pun tetap semangat. Siapa namanya Pak? Qadal bin Abdullah. Semangat saya. Tapi kalau kata dia siapa namanya Pak? Qadal bin Abdullah. Macam esok lusa mau mati. Yang kedua, saya semangat ceramah kalau mikrofonnya mantap. Itu bagus kan antum? Itu bagus kan antum? Saya tanya, ibu-ibu jelas enggak suara saya? Jelas. Bapak-bapak jelas? Ibu yakin jelas? Karena ibu jelas katanya, saya mau tanya. Boleh? Saya mau tes nih. Apakah ibu setuju poligami? Apakah bapak setuju poligami? Padahal kalau ibu setuju di poligami, jadi ramai di rumah, ibu jadi awet muda. Karena kerjaan ringan. Ada yang ngasuh, ada yang ke pasar, ada yang masak, ada yang nyapu, berempat kan ringan. Daripada seorang cepat tuh Tapi ibu tidak usah khawatir, malam hari itu kita tidak bahas tentang poligami. Karena poligami tidak untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Man kuntu akhastu lahu malan. Siapa yang pernah kupinjam duitnya, haza mali. Nih duit Muhammad, ambil kata Rasulullah. Diri seorang sahabat bernama Qadal bin Abdullah. Tadi pas cerita pundak dicambuk, nggak ada mau balas. Ketika hati tersakiti, nggak ada yang mau balas. Giliran siapa yang pinjam ke duitnya, diri sahabat. Apa artinya? Kata Qadal bin Abdullah, ya Rasulullah, innaka ilayya salasa darahim. Wahai Rasulullah, kau punya hutang kepadaku 3 dirham, bayar. Wahai Rasulullah. Apa artinya? Pundak tersakiti, ditempeleng, ditampar, ditinju orang bisa dimaafkan. Hati tersakiti, difitnah, dicaci maki bisa dimaafkan. Tapi kalau udah cerita duit, bayar. Bagaimanapun orang hidup ini perlu duit. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati pun perlu doa. Kok duit? Nampak betul mata duitan. Doa, Bu. Ya Allah, Ibu. Dari muka-mukanya macam tidak dikasih duit nih, Pak. Oleh suaminya. Kasih duit, Pak ya. Itu tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya. Surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dia menafkahkan hartanya kepada keluarga, anak dan istrinya. Jadi ibu tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah sungkan, tidak usah segan minta duit sama suami. Karena itu adalah hak ibu. Bu, ibu, jangan segan, jangan sungkan minta duit sama suami. Tapi ibu-ibu di sini saya lihat mukanya ini muka istri tidak pernah minta duit. Karena ini muka-muka istri pandai nyari duit. Dimanapun suami nyimpan duit, tahu dia nyari. Kadang udah letih kita nyimpannya, Pak, payah masih dapat sama dia. Kita simpan di balik lemari, kita simpan di bawah lipatan pakaian, kita simpan di bawah bantal, masih dapat juga sama dia. Dari jauh kedengaran, "Bang, duit apa nih, Bang?" Kita jawab, "Duit sial." Sudah susah payah ku simpan masih dapat sama kau. Inilah, Bu, itu hak ibu. Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Jadi jangan pernah minta duit sama istri, tidak boleh. Yang betul itu, tapi dalam duit bapak ada hak istri, bukan duit bapak duit istri. Dalam duit bapak ada hak istri, tapi dalam duit istri tidak ada hak bapak. Ustadz,
Laki saya, suami saya ini pelit bin kikir alias kedekut Pak Ustaz. Boleh enggak saya curi duitnya Pak Ustaz? Boleh enggak Bu? Oh, suah nyuri duit lagi. Jangan asal boleh-boleh aja Bu. Kita lihat dulu hadisnya. Ada seorang sahabat Nabi perempuan namanya Hindun. Siapa namanya Bu? Hindun. Suatu hari datanglah Hindun menghadap Rasulullah. Ketika itu Rasulullah agak duduk di Bukit Sofa. Bukit Sofa. Lalu kata Hindun, wahai Rasulullah, ya, bolehkah ku curi duit suamiku Abu Sofyan? Kenapa mau kau curi? Dia pelit bin kikir alias kedekut bin pantat kuali. Dia tidak mau tahu urusan dapur. Dia tidak mau tahu tentang nafkah. Dia cuman mau taunya di dapur sudah ada makanan tinggal makan, tapi tidak ngasih duit belanja. Boleh tidak kucuri duitnya wahai Rasulullah? Kata Nabi, huzi amwali bil ma'ruf. Ambillah, curilah hartanya sekedarnya saja. Boleh tidak Bu? Boleh, tapi sekedarnya saja. Kalau mau beli ikan pusuk, tahu ke ikan pusuk? Ikan asin 1 on ikan asin ikan biawan itu 9.000. Kalau mau beli ikan asin 9.000, ambillah duitnya 9.000 di dompet, jangan 900.000. Tetap hukumnya mencuri, haram mencuri duit suami. Kalau buka HP suami Pak Ustadz, haram juga. Ada yang nanya tuh, Pak Ustadz, boleh enggak Ustadz saya curi duit suami saya? Haram. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh Pak Ustadz? 2 alasannya. Pertama, ibu enggak tahu passwordnya. Iya ya Pak Ustadz, kata dia. Udah saya tes 10 jari enggak ada yang cocok. Rupanya passwordnya jempol kaki Pak Ustadz. Ayo perlu dicurigai yang kayaknya. Yang kedua Pak Ustadz, yang kedua, memangnya kalau ibu tahu suaminya selingkuh, ibu mau ngapain? Mau ngamuk? Mau nyabut-nyabut rambut? Lebih baik ibu pergi ke kamar mandi, berwudu, ambil sajadah, hamparkan sajadah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, suami saya itu Engkau yang menguasainya, hatinya Engkau yang menguasainya. Ya Allah, aku tidak mungkin menjaganya 24 jam. Lindungilah suamiku dari perempuan-perempuan yang nakal macam di film Layangan Putus itu, ya Allah. Loh, kok ibu ketawa? Ibu nonton juga berarti Ustadz nonton juga. Saya ndak nonton, tetonton. Ndak sengaja lewat di beranda gitu Pak. Oh asik juga gitu. Langsung saya keep astagfirullahalazim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Saya rasa haus, boleh saya minum sebentar? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Jahe ya Ustaz. Rasulullah itu kalau dia disiapkan air oleh istrinya Siti Aisyah, bang minum bang. Rasulullah tidak pernah sampai habis minumnya. Minumnya setengah. Setelah itu diberikan ke istrinya Siti Aisyah, minumlah juga wahai adindaku. Minum bekas bibir Nabi.
Ini bagus bapak amalkan di rumah. Minum seteguk, berikan ke istri, minumlah juga adik. Aulah adik minum. Kata istrinya, bau bang. Bau hancur. Gosok gigi dulu pak. Ini cerita minum nih. Nah itulah tadi Bapak Ibu dalil hadis tentang Rasulullah minta maaf. Hadisnya bisa kita temukan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi kita ini minta maaf, sedangkan Nabi yang tidak punya dosa saja minta maaf, apalagi kita ini banyak dosa semuanya. Dari sekian ramai yang hadir ini, kira-kira siapa yang paling banyak dosanya? Man kasaro kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya? Kasaro khotouhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya? Dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya? Neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir ini, siapalah yang paling layak masuk neraka? Tahu gini ndak datang saya. Ini namanya ceramah senjata makan tuan. Kenapa saya sadar dosa saya banyak? Nah, karena dosa saya banyak, kata Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmu itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang ke sini. Saya ingin dosa-dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada dosa? Banyak? Sama siapa ibu buat dosa biasanya? Nih bapak-bapak ini pak, nih mereka istri-istri kita, bini-bini kita nih banyak bikin dosa sama kita. Apa itu Pak Ustadz? Nih ibu-ibu dengarkan. Meninggikan suara, ngomong di depan laki, bedose. Kedengaran Bu? Usah nak pura-pura pekak Bu. Ninggikan suara di depan suami, ngerepek, merepek, apa ya? Bekepak, macam burung pula. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain airnya, lain kampung, lain bahasanya. Kalau kami itu namanya ngerepek. Tiada hari tanpa bekepak. Berdosa itu Bu. Tapi bukan dosa besar, dosa kecil aja. Tapi kalau dikerjakan tiap hari, lama-lama jadi besar. Ternyata bukan cuma rumah yang besar, oto yang besar, dosanya pun besar juga. Ibu-ibu nih, jangankan mau pergi kerja, jangankan mau pergi kantor, jangankan mau pergi ke sawah, pergi arisan ngaji BKMT kadang-kadang pun bikin dosa dulu sama suami. Bang, aku mau ngaji arisan, nanti kalau hujan hari angkat jemuran itu ya. Ade. Tapi bukan ibu-ibu yang di situ, bukan. Sinun, jauh di desa hilir kantor. Oh, di situ lah ya. Kadang lah suaminya lagi enak-enak tidur, dibangunkannya kasar sekali, Pak. Bang, bangun bang, lihat jam tuh jam berapa? Orang lagi tidur disuruh melihat jam. Kaulah yang tidak tidur melihat. Bu, ibu, mulai hari ini, malam ini jangan ninggikan suara depan suaminya. Dilembutkan sedikit, bang. Lihat jam tuh jam berapa? Kan agak lembut itu kan? Ini ibu punya dosa sama suami, tapi karena hadir ke majelis ilmu ini, dosa-dosanya juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ada dosa enggak sama istrinya? Kenapa ibu yang jawab? Pak, tolong dijawab Pak. Bapak punya dosa enggak sama istrinya?
Punya ke banyak? Banyak. Apa dosa bapak sama istri? Suka nak bulak dengan istri. Yang suka nak bulak dengan istri itu ya biasanya yang kerja di kantor desa. Tapi bukan desa hilir-hilir kantor, bukan. Sinun jauh. Adalah sekitar 3 meter dari situ. Tapi karena hadir lagi di majelis ilmu Bapak Ibu, dosa-dosa kita ini digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan malas datang ke majelis ilmu. Nanti siapapun penceramahnya, siapapun ustadz yang datang ceramah, datang. Pokoknya 4D. Datang, duduk, diam, dengarkan. Datang, duduk, diam, dengarkan. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia Pak. Kalau kita datang ke majelis ilmu, inilah dia digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Apalagi keuntungannya Pak Ustadz. Nih keuntungannya. Guru saya cerita, nama guru saya itu Dr. Kiai Haji Nandi Naksabandi SHMH. Itu beliau Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Tapi sudah almarhum 2016. Apa kata beliau? Hatoli, nanti ada orang di dalam kubur. Di dalam kubur nanti nih Bu. Ada yang udah suah masuk kubur? Bapak ada yang udah suah masuk kubur? Ada. Tukang gali kubur. Maksudnya ya ke alam barzah. Orang dah meninggal itu. Nanti ada orang di dalam kubur. Setelah dia dimakamkan, datanglah malaikat mungkar dan nakir nanya. Ketika ditanya oleh malaikat, dia tidak jawab-jawab. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia diam. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia diam. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dia diam. Sampai sakit pinggang malaikat nanya. Tentu malaikat nak ada sakit pinggang. Andai kita lah yang nanyanya kan, tentu sakit pinggang kita. Kau ni ditanya tak jawab-jawab. Lalu akhirnya malaikat ni mengadu kepada Allah, ya Allah, itu ada hambamu. Setelah dimakamkan ku tanya dia tak jawab-jawab. Mohon petunjukmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, hei malaikat, coba kau periksa itu orang alamatnya di mana. Dicarilah alamatnya desa hilir kantor ya Allah. Kecamatan Ngabang. Namanya siapa? Namanya Julpiansah. Oh, kata Allah, hei malaikat, apa kau tidak tahu yang namanya Julpiansah itu ketika dia hidup di dunia, dia adalah orang yang paling rajin hadir ke majelis ilmu. Tapi dia bebal. Tahu babal kan? Gitu kata guru ndak bisa-bisa. Gitu kata guru ndak dapat-dapat. Babal dia. Kata Allah, orang seperti itu percuma kau tanya, dia ndak akan jawab. Orang yang seperti itu yang babal, kau kasih dia namanya mughtabar. Mughtabar, dispensasi bebas pertanyaan kubur. Bapak Ibu mau ndak bebas pertanyaan kubur? Bebal lah semua. Jadi rajinlah hadir ke majelis ilmu. Sedangkan orang yang bebal saja kalau rajin dapat mughtabar di alam kubur, apalagi yang tidak bebal. Insya Allah kita semua selamat dari pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis. Tadi mulai jam 8.25, sekarang jam 9.25. Pas 1 jam 60 menit. Dah ke? Ya, melanggar kode etik jadinya kita. Ada Pak Polisi ini ditangkapnya kita kalau Pak. Dispensasi. Kalau dispensasi makin sedikit lah dia. Saya tambah sedikit lah bonus ya. Mau? Kita lanjutkan mau?
Lanjut, ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita ini nanti semuanya akan mati dan membawa bekal ke hadapan Allah adalah seluruh apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Ada peringatan dari Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Apa artinya? Makin tua makin tidak jelas penglihatan, makin tua makin tidak jelas pendengaran, makin tua makin berkurang tenaga kita. Makanya selagi mata masih sehat, pendengaran masih sehat, tenaga masih kuat, pakailah itu untuk hadir ke majelis ilmu. Siap, Bu? Karena kalau nanti udah tua, baru mau belajar ngaji, susah. Nanti yang stres gurunya. Saya ini kan guru ngaji, Pak. Yang belajar ngaji dengan saya tuh ibu-ibu dan nenek-nenek. Nek Uwan, tahu kan Nek Uwan? Yang belajar ngaji dengan saya Nek Uwan. Oh, anak dare enggak ada, Pak Ustadz, enggak ada anak dare. Dulu pernah saya nerima murid anak dare, anak gadis. Tapi saya stop, saya berhentikan. Kenapa? Baru a'udzubillah udah main mati dengan saya. Hilang bahan saya nak ngajar kan. Jadi akhirnya yang saya ajar tuh Nek Uwan yang udah tua, yang udah diintai-intai malaikat maut. Giginya tinggal sebuti, udah sebuti goyang. Tapi karena udah tua pendengarannya jadi kurang. Lain kita sebut, lain dia ikut. Wan, ikut saya baca Wan ya. Iya, kata dia. Innahu kana tawwaba. Baca Wan. Innahu kawatembaga. Ini karena udah peka dia, Pak. Makanya ibu-ibu selagi pendengarannya masih sehat, penglihatannya masih awas jelas, pakailah itu untuk hadir ke majelis ilmu. Siap, Bu? Oh, udah selesai acara ini, Pak. Tuh udah berbalikkan semua. Kalau mau balik bareng lah. Selanjutnya, orang yang hadir di majelis ilmu itu ilmu dia dapat, ibadahnya jadi benar. Orang yang hadir di majelis ilmu dia dapat, ibadah jadi benar. Yang selama ini belum pernah dengar, jadi dengar. Yang selama ini belum tahu, jadi tahu. Makanya ini luar biasa. Kata guru saya, dulu waktu saya tahun 2004 kelas 4 SD, guru saya memberikan nasihat. Apa kata guru saya? Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Pertama, ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya bisa ngomong kedengaran semuanya sampai ke pituk pojok sana, itu karena ngomongnya pakai ilmu. Apa ilmunya? Ilmu sound system, mikrofon. Makanya saya kalau mau tablik akbar biasanya saya tes dulu suaranya. Tes 1 2, tes 1 2. Ibu-ibu yang di pojok sinun kedengaran? Tidak, katanya. Biarti kedengaran. Kan nyaut dia. Bapak-bapak yang di ujung sinun kedengaran? Dan biarti kedengaran. Inilah ilmu pengetahuan. Saya senang ceramah kalau mikrofonnya bagus. Saya paling tidak suka ceramah kalau mikrofon bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi bila nak lakak ceramah. Rasa mau ku hantukkan mikrofonnya. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Dulu tahun 60-an orang kalau mau pergi haji harus pakai kapal laut.
6 bulan baru nyampai. 6 bulan baru nyampai ke Makkah. Orang dah lupa dia baru balik. Dah mati be kalunya orang. Sekarang pergi haji dari Batam ke Mekah cuma 9 jam naik pesawat. Luar biasa ilmu pengetahuan bikin hidup kita jadi mudah. Ini luar biasa. Yang kedua, seni. Seni bikin hidup jadi indah. Baca Al-Quran tadi Ustadz kita, Masya Allah. Baca Al-Quran ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Saya qori juga, juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4. Yang 3 damam. Yang jadi juri Pak RT ini aki saya, man. Wah, baca Quran itu ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Imam-imam kita yang imam sholat zuhur, maghrib, asar, subuh, isya pakai seni baca Quran. Bagus ke baca Quran tidak ada seni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Datang anak muda. Amin. Harus ada seninya. Jangankan baca Quran, nyanyi aja. Kalau ndak berseni, ibu-ibu mungkin ada yang guru PAUD, guru TK ada kayak di situ. Coba bayangkan kalau nyanyi ndak berseni. Lagu bintang kecil misalkan datar aja lagunya. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Itu pasti stres anak PAUD. Makanya harus pakai seni. Solawat, ibadah, dengan seni terasa keindahan solawat. Ditambah lagi dengan rebana, ditambah lagi dengan hadrah. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Seni bikin hidup jadi indah. Azan juga harus pakai seni. Karena ndak azan kalau ndak ada seninya, Pak. Pernah ndak Bapak terbayang ndak ada orang azan ndak punya seni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang itu apa? Kerauk-kerauk aja. Maka yang paling top azannya harus pakai seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kori. Pakai seni azan. Makanya masjid-masjid kita ini yang udah bagus ini, kalau bisa yang azan tuh anak muda, yang qomat anak muda, yang imam jangan terlalu tua. Ini kasihan, kadang saya keluar masuk kampung melihat masjid yang azan neaki, yang qomat neaki,
yang hidupkan lampu ne aki, yang ngamparkan tikar ne aki, yang imam ne aki, yang mati minta maaf ne aki. Sian ke? Jadi anak-anak muda ni azan, tapi azan yang bagus bukan sekedar seninya. Seni mantap, tapi bacaan salah tak juga betul. Atau betul bacaannya, tapi lagunya sumbang tak juga betul. Jangan sampai macam di kampung saya ada preman baru tobat, Pak. Seninya mantap, luar biasa, tapi didangdutkannya, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan ditiru. Saya khawatir nanti nih ceramah Ustadz pulang kata Pak Julpiasah, jangan dibayar, jangan dibayar. Allah ya Allah. Inilah pokoknya seni itu bikin hidup kita nih jadi indah. Yang terakhir, yang ketiga, agama bikin hidup kita jadi terarah. Orang kalau sudah paham dengan agama, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, pantang menimbulkan keonaran bagi lingkungannya. Tapi itu katanya dia ustadz, tapi dia kok menimbulkan kerusuhan. Berarti ada yang salah dalam pemahamannya. Kita kalau udah paham agama nih enak, Pak. Hidup bermasyarakat kita enak, walaupun kita berbeda-beda tetap enak. Tetangga kita acara kawinan, tapi dia non muslim, Pak Ustadz, datang. Datang. Ustadz Atoli diundang acara kawinan non muslim, datang. Datang. Tapi saya masuk ada 2 makanan di situ. Di situ muslim food, makanan muslim. Di sini non muslim food, makanan non muslim. Saya masuk yang muslim food, makan di situ. Kawan saya mau masuk yang non muslim food. Kata saya, sini sini, itu non muslim food, kita sini muslim food. Minta kuahnya aja Pak Ustaz. Minta kuahnya jadinya. Ini tetap jaga kerukunan. Nanti kita doakan ya selamat atas pernikahannya, semoga sampai ke negeri impian. Kita doakan supaya tetap terjaga persatuan di antara kita. Ibu bapak, makanya ajaran Islam itu luar biasa sebenarnya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang salah ini bintang iklannya, ini yang salah. Ada satu produk dalam Adam kandungan, tidak boleh nyebutkan merek. Ini bintang iklannya sekarang. Makanya orang yang paham agama ini, masya Allah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil diatur dalam agama ini. Nih sedang dalam majelis ini Pak, Bu. Oh kira udah kematian. Ada air kopi itu Pak. Kenapa saya tidak ada kopi? Saya di rumahnya Pak Julpiansah udah disurungkan kopi. Saya pun minum sedikit. Begitu saya minum sedikit, ternyata pahit kopinya. Ngapelahnya saya di Ngabang, Desa Hilir kantor nih, tang lalu pahit kopinya. Begitu saya udah duduk ceramah di atas itu, dapatlah jawabannya. Ternyata manisnya kopi udah pindah ke ibu-ibu. Perempuan nih, APG ibu-ibu di mana-mana memang suka dipuji. Betul, Bu? Cobalah puji, Pak. Bu, ibu makin hari makin cantik, Bu. Oh, mangkar hidungnya, Pak. Inilah. Kita hadir di majelis ilmu ini diajarkan oleh Nabi. Misal ini. Kalau ada kawanmu kentut di dalam majelis, apa kata Nabi? Kita dianjurkan pura-pura tidak tahu.
Misalnya sedang lagi acara ketawa, makanya bapak ibu yang mau ketawa, ketawa aja. Nggak usah ditahan-tahan. Nanti tahan di atas, keluar dari bawah. Bebaskanlah. Kalau ada di majelis ini teman kita buang angin, maka kita yang mendengarnya dianjurkan pura-pura tak tahu. Tidak kedengaran kok. Tenang, tenang. Kedengarannya memang gurau, tapi ini serius sampai-sampai dibahas dalam kitab fikih. Ada dibahas dalam kitab fikih, khusus babnya bab kentut. Ada 4 jenis kentut. Ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 4. Yang pertama, ada kentut itu bunyinya nyaring, tapi baunya kurang. Ada. Manang dibunyi ya. Ledak-ledak. Yang kedua, ada kentut bunyinya tak ada, tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga namanya kantut terpaksa. Udah setengah mati dia nahannya, masih keluar juga. Tiup. Ada, Pak. Nggak percaya dia. Yang keempat namanya kantut ekstrim. Bunyinya nyaring, baunya luar biasa. Wah, ini na'udzubillah. Sebenarnya kantutnya tidak terlalu bau. Ini ampas yang ikut. Bahasa Perancisnya mencret. Ini pernah kejadian di zaman Rasulullah. Makanya saya ceritakan, mohon maaf. Ini ada kejadiannya di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang makan daging onta. Makan daging onta sahabat, Nabi pun ada di situ. Tiba-tiba terciumlah bau kentut jenis kedua. Bunyinya tidak ada, tapi baunya luar biasa. Siapa nih? Siapa itu? Tidak ada yang ngaku. Kau ke? La ana. Kata sahabat, nanti kita lihat siapa yang wudhu, berarti dia yang kentut. Nabi ada di situ dan Nabi dengar perbincangan sahabat. Begitu semuanya sudah selesai makan daging onta, lalu Rasulullah pun bersabda, siapa yang memakan daging onta, hendaklah dia berwudu. Wudu semua. Tidak ketahuan siapa yang kentut. Apa artinya? Begitulah Rasulullah menjaga perasaan orang. Rasulullah sangat menjaga perasaan orang. Bayangkan kalau yang kentut tadi yang wudhu satu Ini udah mau selesai, Pak. Ya Allah, ternyata tidak bisa dipancing-pancing panitia. Keluar semuanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga perasaan orang. Bayangkan kalau tadi Rasulullah tidak bersabda begitu, yang wudhu satu orang habis dibully kawannya. Nah, kita nih kadang-kadang tidak pandai menjaga perasaan orang. Kita tidak pandai menjaga perasaan orang. Kita mengukur orang pakai baju kita. Orang yang pintar bukan yang IP-nya 4. Orang yang pintar bukan yang IQ-nya 200. Orang yang pintar bukan yang jabatannya tinggi. Orang yang pintar adalah orang yang bisa memahami perasaan orang lain. Jangan bicara anak di depan orang yang belum punya anak. Jangan bicara rumah baru di hadapan orang yang rumahnya masih ngontrak. Jangan bicara anakmu pintar di depan anak orang yang punya kekurangan. Jaga perasaan orang lain. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jadi agak serius ceramahnya. Nah, udah lama betul ceramah ini. 70-80 menit saya ceramah, Pak.
Alhamdulillah, ini jarang-jarang saya ceramah lebih 20 menit ini. Mudah-mudahan aja enggak tekor ceramah di sini. Karena ada tempat-tempat saya ceramah yang tekor tuh ada apa? Kita naik mobil, bensin 200, makan 4 orang 200, pas pulang 150. Ya Allah, dah mohon maaf saya malam hari ini sudah 80 menit ceramah dan itu jarang-jarang terjadi. Mohon izin malam ini juga harus ke Pontianak balik karena besok diminta oleh Pak Wakil Gubernur ceramah di rumah dinasnya. Setelah itu lanjut ke Jakarta, lalu ke Lampung, lanjut lagi ke Batam, ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Nggak ada yang undang, mau ngapain kita di sini enggak? Mahal ongkosnya, Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor lagi ke Pak Polisi. Saya ini bukan ustadz ekstrim, saya adalah ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Bapak Ibu, kalau selama 80 menit ini saya sampaikan mau'izatul hasanah, ada omongan saya yang menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Dah selesai. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai disitulah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah ya. Apalagi anak gadis nanti kena intip. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.